Nah, untuk topik pembahasan pada video kali ini ada 4. Yang pertama, sistem pencernaan meliputi organ pencernaan dan mekanisme pencernaan. Yang kedua, sistem ekskresi meliputi organ yang terlibat dalam ekskresi dan bagaimana proses pembentukan urin pada manusia. Yang ketiga, sistem pernafasan meliputi mekanisme pengangkutan O2 dan CO2 serta mekanisme pernafasan dan volume pulmo. Dan yang terakhir yaitu sistem imun yang meliputi mekanisme kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem pencernaan manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beragam organ penting, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Semua organ ini bekerja sama untuk mengolah dan menyerap nutrisi dari makanan serta minuman yang masuk dalam tubuh. Mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Esofagus atau kerongkongan adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Makanan sudah dikunyah kemudian ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berfungsi mengangkut makanan dari mulut ke dalam lambung. Pergerakan peristatik di kerongkongan dapat membantu mendorong makanan turun menuju lambung. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan adalah mengolah makanan. Setelah makanan masuk dalam lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Lambung melakukan gerakan peristatik mencampur makanan dengan asam dan enzim. Di lambung, sel parietal lambung mengeluarkan asam klorida yang membantu menciptakan lingkungan asam yang memecah protein dan membunuh bakteri. Enzim pepsinogen diubah menjadi pepsin dalam lingkungan yang asam, memecah protein menjadi peptida. Otot lambung mengaduk makanan, mencampurnya dengan asam dan enzim membentuk thymus. Usus halus adalah bagian sistem pencernaan yang memiliki tugas utama yaitu menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Proses pencernaan makanan dalam usus halus didukung oleh gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan seperti gelombang yang terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dinding otot halus, serta adanya bantuan enzim untuk mempercepat proses pemecahan zat dalam makanan. Thymus dari lambung masuk ke dalam duodenum, bagian pertama usus halus, di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di dalam usus halus itu. Empedu mengompolsi lemak, memecahnya menjadi butiran kecil. Enzim pankreas yaitu amilase, lipase, dan protease memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Fili dan mikrofili di dinding usus halus memperbesar area permukaan untuk penyerapan nutrisi, glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral ke dalam darah. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar, di mana air dan elektrolit diserap kembali ke dalam tubuh, dan sisa-sisa makanan akan diubah menjadi feses. Bakteri dalam usus juga membantu dalam proses pencernaan di usus besar dengan memfermentasi sisa makanan. Bakteri dalam usus besar memfermentasi sisa makanan menghasilkan gas dan beberapa vitamin, seperti vitamin K dan vitamin B. Rektum adalah salah satu organ pada sistem pencernaan yang terletak di kolon sigmoid, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berbentuk menyerupai huruf S. Fungsi rektum adalah sebagai tempat penampung sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Apabila telah penuh, reseptor yang terdapat pada dinding rektum bekerja dengan memberikan sinyal ke otak untuk merangsang rasa mulas. Pada kondisi tersebut, sphinkter akan mengendur dan otot rektum pun berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus.
Sebaliknya, jika feses tidak dapat dikeluarkan, otot sigmoid akan berkontraksi agar rektum dapat menyesuaikan kondisi untuk menahan dan menunda buang air besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi, yaitu organ-organ yang ada di dalam sistem ekskresi dan bagaimana proses pembentukan urin itu terjadi. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Zat sisa yang harus dikeluarkan antara lain ada karbon dioksida, ada urea, ada air, ada amonia, ada kelebihan vitamin, dan zat pewarna empedu. Nah, cara pengeluaran zat-zat sisanya dengan buang air kecil, dengan berkeringat, dan mengembuskan CO2 saat bernafas. Lalu, apa saja organ-organ yang ada pada sistem ekskresi? Terdapat 4 organ utama yang ada di dalam sistem ekskresi, yaitu ada ginjal, ada hati, paru-paru, dan kulit yang menghasilkan keringat. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Nah, fungsi ginjal pada sistem ekskresi itu untuk mengatur volume cairan dalam tubuh, kemudian mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, kemudian ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme, dan pengeluaran zat beracun. Bahan-bahan yang diekskresikan oleh ginjal seperti zat toksik, kemudian obat, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan-bahan kimia. Yang kedua ada hati. Hati merupakan sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh. Sebagai kelenjar, hati menghasilkan empedu yang mencapai 0,5 liter setiap harinya. Empedu mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, pigmen bilirubin, dan biliverdin. Empedu yang disekresikan berfungsi untuk mencerna lemak, mengaktifkan lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut di dalam air. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru memiliki hubungan yang erat dengan sistem ekskresi dalam tubuh manusia. Seperti ekskresi karbon dioksida. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan salah satu produk dari sisa metabolisme di dalam tubuh. Ketika darah yang mengandung CO2 itu beredar ke paru-paru, CO2 akan berdifusi dari alveoli ke udara yang dihirup. Selanjutnya, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita mengembuskan nafas. Dan yang terakhir ada kulit. Kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang cukup besar seperti jaringan tubuh lainnya. Kulit juga. Selanjutnya sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran dua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ yang penting dalam tubuh. Seseorang memiliki laju pernafasan normal apabila ia bernafas hingga 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Saat melakukan kegiatan pernafasan, biasanya satu orang individu akan membutuhkan 300 liter oksigen per hari. Selanjutnya tujuan bernafas. 1. Proses pertukaran ini dikenal dengan istilah respirasi eksternal, di mana terjadinya zat oksigen atau O2 beserta karbon dioksida di dalam paru-paru. Oksigen akan mengikat molekul hemoglobin dalam darah yang kemudian akan menyebar dibantu dengan aliran darah. Tujuan yang kedua adalah pada saat proses penciuman atau indera pada manusia itu dimulai dari serat penciuman pada lapisan rongga hidung. Ketika udara masuk ke hidung, maka berbagai zat tidak baik di udara akan mengaktifkan sistem saraf. Hal yang inilah yang akan mengirim sinyal ke otak dan mengenali bau tersebut, sehingga otak akan merespon balik dalam tindakan kita. Pernafasan yang efektif membantu dalam
menjaga homeostasis tubuh, termasuk suhu tubuh dan tekanan darah. Tujuan keempat adalah pernafasan memungkinkan tubuh untuk mengambil oksigen dari udara yang diperlukan untuk menjadi akseptor terakhir dalam rantai transport elektron yang penting dalam menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui transpirasi aerobik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusran Huda Prakoso. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Raka, yaitu yang pertama organ yang terlibat dalam sistem respirasi. Yang pertama terdapat rongga hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Selanjutnya yaitu mekanisme pengangkutan O2 dan CO2. Yang pertama, ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma atau otot antara tulang rusuk dan dada itu akan mengembang. Yang kedua, udara masuk melalui hidung dan mulut. Proses ini biasanya akan menyaring partikel-partikel kecil yang masuk melalui hidung yang disaring dengan bulu-bulu hidung. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus, bronkiolus, kemudian berujung pada alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida akan masuk dari kapiler ke paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, rongga dada kembali mengecil atau seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkus, bronkiolus, trakea hingga keluar melalui hidung. Selanjutnya yaitu volume pada pulmo. Volume cadangan inspirasi adalah volume ekstra yang berasal dari proses inspirasi. Besaran volume ini bisa mencapai 3000 mili. Volume tidal yaitu volume udara yang diekspirasi dan diinspirasi setiap manusia pada saat bernafas normal. Besaran volume tidal pada laki-laki dewasa kira-kira 50 ml. Selanjutnya, volume cadangan ekspresi yaitu volume udara ekstra yang bisa diekspirasi. Caranya ialah dengan melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, adapun besaran volume ialah 1100 mili. Volume residu adalah volume udara yang masih berada pada paru-paru sehingga melakukan ekspirasi. Besaran volume residu ialah 1200 mili. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan materi sistem imun. Imunitas atau imun yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya perlindungan. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang kompleks dan terintegrasi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud seperti bakteri, patogen, virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sistem imun dapat diartikan suatu sistem yang berperan dalam imunitas. Fungsi sistem imun antara lain sebagai pertahanan melawan patogen invasif atau mikroorganisme penyebab penyakit, kemudian menyingkirkan sel yang aus dan jaringan yang rusak oleh trauma atau penyakit, kemudian melincinkan jalan untuk penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Kemudian, mengenali dan menghancurkan sel abnormal yang berasal dari tubuh. Fungsi ini yang dinamai pengawasan imun, merupakan mekanisme pertahanan internal utama terhadap kanker. Baik, sistem imun itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sistem imun alami atau innate immunity, yaitu sistem imun non-spesifik. Kemudian yang kedua yaitu sistem imun didapat atau adaptive immunity, yaitu sistem imun spesifik. Sistem imun alamiah innate immunity yaitu sistem imun yang berperan pada inflasi yang bersifat akut, yaitu di mana sistem imun yang melakukan pertahanan pertama tubuh kita terhadap mikroorganisme yang menyerang. Dia tidak bersifat spesifik terhadap suatu patogen atau mikroorganisme tertentu. Selanjutnya, komponen-komponen sistem imun non-spesifik itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu pertahanan fisik dan mekanik, itu ada kulit dan mukosa, kemudian silia. Silia ini terdapat di paru-paru.
kemudian pertahanan biokimia yang berupa asam lambung dan lisozim, kemudian pertahanan yang ketiga yaitu pertahanan humoral, yaitu komplement, interferon, dan C reaktif protein. Kemudian yang keempat yaitu pertahanan seluler, makrofag, neutrofil, dan NK sel. Jadi komponen sistem imun tersebut akan langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Ketika komponen ini aktif, akan menyebabkan inflamasi yang terjadi pada tempat bertemunya komponen imun dan patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan jaringan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem imun non-spesifik eksternal dan sistem imun non-spesifik internal. Sistem imun non-spesifik eksternal atau pertahanan fisik, contohnya itu pada lapisan mukosa penghasil mukus atau lendir, berfungsi sebagai penghambat dan membunuh patogen yang akan masuk. Kemudian ada rambut pernafasan menyaring benda asing masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada pertahanan kimia. Nah, pertahanan kimia ini ada enzim lisozim pada air liur dan air mata yang berfungsi dapat menghancurkan karbohidrat pada dinding sel. Kemudian ada bakteri HCl di lambung yang memiliki sifat asam yang tinggi sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang terbawa saat makan. Nah, selanjutnya ada sistem imun non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh internal ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ada sel fagotosit yang berperan dalam proses suatu sel menelan mikroba atau partikel sel mati menggunakan membran selnya. Sel fagosit terdiri dari neutrofil, monosit, makrofag, sel dendrit, dan eosinofil. Nah, ada yang namanya protein pertahanan sitokinin dan protein komplement, yang mana sel non-fagosit sel darah putih yang tidak melakukan fagositosis, tetapi dapat mensekresikan atau dapat mengeluarkan zat yang bisa membunuh patogen dari ketiga komponen tersebut. Dapat terbentuk respon inflamasi atau reaksi inflamasi. Baik, selanjutnya ada mekanisme kekebalan non-spesifik. Yang pertama yaitu presentasi antigen atau antigen adalah protein di permukaan patogen yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Sel penyaji antigen atau APC adalah sel yang dapat menangkap dan menyajikan antigen kepada sel T. Kemudian ada kekebalannya dimediasi antibodi. Antibodi dapat mengikat patogen dan menetralkannya dengan beberapa cara. Misalnya, mereka dapat menghalangi masuknya patogen ke dalam sel, mencegah patogen bereplikasi. Kemudian ada kekebalan yang dimediasi sel. Sel T dapat secara langsung membunuh sel yang terinfeksi atau membantu mengaktifkan sel kekebalan lainnya. Selanjutnya ada memori imunologis. Sel memori adalah sel yang berumur panjang yang dapat mengingat patogen tertentu dan dengan cepat melancarkan respon jika patogen tersebut ditemui lagi. Inilah sebabnya mengapa orang biasanya kebal terhadap penyakit yang pernah mereka alami di masa lalu atau sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana menjaga kesehatan sistem imun. Jadi bagaimana kita bisa menjaga sistem imun kita agar tetap sehat dan tentunya sistem imun dapat bekerja dengan maksimal. Yang pertama yaitu menjalani pola hidup sehat dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks. Kemudian rutin berolahraga, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Kemudian olahraga yang membantu meningkatkan aliran darah, memperkuat sistem imun, dan mengurangi stres. Nah, kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini sangat penting ya teman-teman, yaitu bisa mengelola stres dengan baik nih apabila kita tidur dengan cukup. Kemudian hindari merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Terus selanjutnya jaga kebersihan juga. Dan jangan lupa konsultasi ke dokter. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah berbagai sistem dalam tubuh manusia bekerja untuk homeostasis. Sistem pencernaan bertujuan untuk mengelola makanan, sistem imun bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh, sistem ekskresi bertujuan untuk membuang zat yang tidak dibutuhkan tubuh, dan sistem pernafasan bertujuan untuk respirasi untuk mendapatkan ATP. Masing-masing sistem memiliki mekanisme yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan tubuh agar dapat beraktivitas dengan normal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.